selamat pagi. Halo sahabat, kembali lagi di channel YouTube Pelita Bangsa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wen Septiana selaku tutor paket C. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Mengenal Kekayaan Hayati di Indonesia. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih, kira-kira apa aja sih keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan keberagaman makhluk hidup yang dilihat dari perbedaan ukuran, warna, bentuk, tekstur maupun jumlah pada semua gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Yang dimana keanekaragaman ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen adalah variasi atau perbedaan yang terjadi pada organisme sejenis. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Dan yang terakhir yaitu interaksi dalam ekosistem dilakukan setiap komponen penyusun ekosistem untuk mencapai keseimbangan. Nah, sahabat, kira-kira bagaimana sih persebaran flora dan fauna di Indonesia? Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu flora Indonesia bagian barat yang sering disebut dengan flora tipe asiatis, karena memiliki banyak persamaan dengan jenis flora di benua Asia pada umumnya. Dengan wilayah Indonesia bagian barat memiliki iklim hujan tropis dengan kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat kawasan ini didominasi dengan hutan hujan tropis yang memiliki flora yang bervariasi atau heterogen. Pada kawasan hutan ini banyak dijumpai beragam jenis tanaman lumut, paku, dan jamur serta berbagai jenis flora khas lainnya seperti tanaman jati, makroni, keruinging, meranti, dan sebagainya. Sedangkan fauna pada daerah ini yaitu terdapat banyak hewan endemik yang sering dijumpai yaitu badak bercula 1, orang hutan, tapir, ikan pesut, dan banyak lainnya. Yang kedua yaitu flora Indonesia bagian tengah atau peralihan, di mana sering juga disebut dengan flora kepulauan Weirdless, karena wilayah ini terletak pada garis Weirdless yaitu garis kasal yang memisahkan flora fauna jenis asiatis dan Australia. Beberapa jenis tanaman rempah-rempah yang merupakan flora khas pada daerah ini yaitu seperti tanaman pala, cengkeh, kayu, cendana, kayu manis, kayu emboni, serta berbagai jenis anggrek dengan beberapa fauna endemik yaitu komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan monyet hantu. Serta yang terakhir yaitu flora di Indonesia bagian timur atau Australis, yang dimana memiliki iklim hujan tropis sehingga juga didominasi dengan hutan tropis, hutan pegunungan, serta hutan bakau dengan beberapa tanaman khasnya seperti tanaman pada pohon rasamala, serta beberapa jenis fauna endemik di Indonesia yaitu burung cendrawasih, kasuri, nuri sayap hitam, merak, kanguru, serta hiu karpet berbintik. Nah teman-teman, kira-kira apa sih manfaat keanekaragaman hayati itu? Jadi keanekaragaman hayati memiliki beberapa manfaat. Yang pertama sebagai sumber pangan, sumber sandang, sumber papan, sumber pemenuh kebutuhan sekunder, sebagai sumber obat-obatan, sumber bahan kosmetik, sumber aspek budaya, serta banyak lagi. Dalam klasifikasi makhluk hidup, itu didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, sifat-sifat biokimia, yang dimana makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri-ciri dikelompokkan ke dalam unit-unit. Nah, di mana unit-unit ini dinamakan takson. Dengan pengklasifikasian makhluk hidup dapat dilakukan melalui berbagai tahap, yaitu pencanderaan ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua pengelompokan berdasarkan ciri-ciri, dan yang ketiga pemberian nama takson. Nah teman-teman, itu tadi materi pada hari ini. Saya selaku tutor pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.